La ta'tamil illa al-hasan. Maka Allah perintahkan orang beriman untuk menggunakan satu kata yang baik, yang mengandung makna yang benar, mengandung makna yang baik saja. Wa qulul hurna. Nah di sini fa'inah kafir yahsul bil maqsud min ghairi maqdur. Kata al-hurna ini maknanya sama dengan kata ra'ina. Tapi kata ra'ina ada makna kata lain, itu al-jahl, dan itu yang digunakan oleh orang Yahudi. Padahal kaum muslim orang beriman mengatakan itu dengan tujuan baik, lurus, memaknai kata ra'ina itu dengan jagalah kami, peliharalah kami. Nah, oleh karena itu kita Allah wasma'u. Ya di sini Allah lam yaqul al-masmu' liya'umma ma amara biistima'i. Allah di sini mengatakan wasma'u. Tidak disebutkan al-masmu' apa saja dengarkan. Apa saja yang harus kita dengarkan, maka mesti kita dengarkan. Fayadkhulu fihi sama' al-Qur'an. Termasuklah kita harus mendengarkan Al-Quran, bersama sunnah, mendengarkan sunnah allati hiya al-hikmah, ya al-lafzan wa ma'nan wa siyabatan. Di dalam as-sunnah terdapat hikmah, ya, kemudian istijabah, wa fihi adab wa ta'ah. Apa saja yang baik mesti kita dengarkan. Thumma, di akhir ayat itu tawa'ad al-kafirin bil adabil mu'lim al-mujib. Di akhir ayat itu Allah mengancam orang kafir dengan azab yang pedih. Ya, wa akhbara an adawatil yahudi wal musyrikin al mu'minin annahu ma yuwaddu ayunazzal alaikum min khair. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permusuhan yang ada di hati orang Yahudi. Orang Yahudi itu seperti yang Allah katakan dalam ayat yang akhir, selamanya mereka tidak akan mengenai wala Allah akan yaqulu wala hatta bi'amin sampai kita mengikut ajaran mereka, baru mereka jelas. Tapi selama kita berada dalam keislaman, tidak kita ikut akan ridha kepada orang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan itu kepada orang-orang beriman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma yawaddul ladzina kafaru min al-kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin, ya, ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Mereka tidak ingin, ya, Allah turunkan kepada kalian kebaikan. Min khairin ay la qalilan wala katsiran. Kebaikan apa saja, tidaklah kebaikan yang sifatnya sedikit maupun banyak. Mereka tidak inginkan Allah turunkan kepada kalian sedikit apalagi banyak. Tidak mereka inginkan itu terhadap kita. Min rabbikum ay hasadan. Apa sebab mereka tidak ingin? Nah, ayat di situ apa? Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayunazzal 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yaqtassu rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Di sini ukhtul kiram, Syekh Sa'di mengatakan hasadan minhum bughdan lakum ay yakhtassakum bi fadli fa'in. Karena hasad yang membara di hati mereka terhadap orang beriman. Mereka tidak ingin kebaikan itu turun kepada kalian. Tidak akan selama-lamanya, ya. Mereka tidak menginginkan kepada orang beriman turun kebaikan. Mereka tidak ridha Allah pilih mereka. Mereka tidak ridha kalau Allah berikan kebaikan yang sangat banyak kepada orang beriman. Sampai-sampai nanti perkataan mereka itu, ayat yang keberapa? Sampai-sampai mereka akan mengatakan apa? Bahwa ayat 111, ya, bahwa mereka itu, ya, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini sampai klaim mereka seperti itu nanti. Oke, hasad mereka terhadap orang beriman. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Naam. Wa min fadlihi 'alaikum inzalul kitab. Nah, apa karunia Allah yang Allah berikan kepada orang beriman? Inzalul kitab. Apa itu?
Allah turunkan Al-Quran ala rasulikum, ya, liyuzakkikum, agar mensucikan kalian. Al-Quran itu mensucikan kita. Bila mana kita baca, bila mana kita pelajari, bila mana kita amalkan, itu mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Syekh Abdul Razak Al-Badar di antara tulisan beliau tentang Asru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah di dalam mensucikan jiwa, ya, maka menyebutkan di antara kaidahnya adalah Al-Quran itu mensucikan jiwa. Ya, maka bila mana hati ini, ya, terasa tidak menyukai kebaikan, ya, kemudian berat melakukan amal saleh, maka perlu disucikan. Salah satu sarananya mensucikan jiwa adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Sampai Utsman Ibnu Affan mengatakan, mengaitkan tentang kesucian hati ini terhadap Al-Quran itu sangat erat. Kata beliau, andaikan hati kita ini bersih, maka tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Nah, bila mana hati kita ini berat, banyak, ya, ingin buka Quran, ada saja semangat, tidak ada, ngantuk dan bawaan, maka lihatlah ternyata di hati itu ada, ya, kotoran yang menempel, bersihkan, dipaksakan membaca Al-Quranul Karim. Nah, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Allah ajarkan kalian Alkitab dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Falillah falahul hamdu wal minnah. Bagi Allah segala puji, ya, dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ikhwafillah. Ini ayat yang ke 104 105. Di sini peringatan pertama kepada kita orang beriman, jangan kita, ya, mengikuti orang Yahud, dan jangan kita menggunakan kalimat-kalimat yang kalimat itu bisa ditafsirkan oleh mereka nanti. Sampai seperti itu Allah mengingatkan orang beriman. Sampai hari ini juga jangan mengatakan kalimat-kalimat yang kemudian kalimat itu akan diplesetkan oleh orang, ya, khususnya di sini orang Yahud, ya, di dalam memaknai kalimat itu dengan makna yang lain. Baik, ayat 107 ini juga sebuah peringatan, ya. Karena mereka ini setelah tidak berhasil, ya, menggunakan memperolok-olok orang beriman dengan kalimat ra'ina, lalu mereka pun menggunakan subhat yang lain. Lihatlah Muhammad, kata mereka, yang terpenafsiran para ulama, satu hari Nabi menyuruh ini, besok menyuruh yang lain. Kontradiktif antara perkataan yang satu dengan perkataan yang lain. Allah turunkan ayat ini, kemudian Allah hapus pula ayat ini. Ini tidak konsisten. Kalau Al-Quran itu dari Allah, pasti tidak seperti ini, kata mereka. Maka Allah turunkanlah ayat 106 ini. Ma nansakh min ayatin au nunsiha. Tidaklah kami hapus satu ayat, kata Allah, karena ayat mansukh, ada nasikh, ada mansukh. Atau kami lupakan di dalam hati orang beriman, atau dalam hati Nabi Muhammad SAW satu ayat. Na'ti bi khairim minha. Pasti kami akan datangkan yang lebih baik dari ayat itu. Allah yang tahu. Au minha, atau setara, sepadan dengan ayat itu. Ya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah, ya, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu mampu. Alam ta'lam, kata Allah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, annallaha, tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah lahu mulkus samawati wal ard, baginya kerajaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada penolong, tidak ada, ya, pelindung, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Maka di sini an-nasakh, di sini berkata Syekh Sa'di, huwa an-naql. Fa haqiqatu an-nasakh naqlul mukallafin min hukmin masyru' ila hukmin akhar atau ila isqatihi. Wa kana al-yahud, ya, ada satu hukum yang dihapus, kemudian berlaku hukum yang lain. Nah, perkara ini sekali lagi, ini perkara yang diingkari oleh orang Yahudi. Ada satu hukum
misalnya diperintahkan, terus dirubah lagi hukumnya. Kemudian ada ayat yang Allah turunkan, kemudian diganti dengan ayat yang lain. Perkara ini menjadi isu besar bagi orang Yahudi. Kalau benar Al-Quran itu dari Allah, tidak akan begitu. Kalau Muhammad itu benar seorang Rasul, juga tidak begitu. Jangankan ayat Al-Quran yang menjadi mereka permasalahkan. Nabi Muhammad berjalan di pasar saja mereka ingkari. Kalau Muhammad itu betul-betul Rasul, tak mungkin dia pergi ke pasar, tak mungkin bersama kita, tak mungkin dia juga transaksi jual beli. Itu saja menjadi berat bagi mereka menerima, apalagi terkait dengan hukum. Kok berubah-berubah hukum itu? Nah, ini menjadi kata Syekh Sa'di, wa kana al-yahud yunkiruna an-naskha wa yaz'umun annahu la yajuz. Enggak boleh terjadi dalam sebuah hukum, dalam sebuah syariat. Ya enggak boleh ini diturunkan besok diganti lagi. Diturunkan diganti lagi. Menurut mereka ini masalah. Ya kan? Wa huwa madhkurun 'indahum fit Taurati fa inkaru lahu kufrun wa huwa mahad. Nah, pengingkaran itu adalah kekafiran. Fa akhbar Allah Ta'ala an hikmatihi fin naskhi. Allah menyebutkan hikmah. Kenapa diganti ayat ini? Kenapa ini mansukh? Ini kenapa ya dihapus dan kenapa ayat ini penggantinya? Ai nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha wa anfa' lakum. Lebih bermanfaat bagi kalian dan lebih cocok bagi kalian, ya. Fadalla ala anna an-naskha la yakunu li aqalli maslahah lakum min al-awwal. Pasti ada maslahatnya, Allah yang lebih tahu. Lianna fadlahu ta'ala yazdadu khususan ala hadhihi al-ummah allati sahala 'alaihi dinaha ghayat at-tasir. Ya, Allah jadikan Islam, umat Islam ini umat yang Allah lebihkan, ya. Umat yang Allah berikan kemuliaan. Allah berikan kemudahan-kemudahan. Tidak ada syariat ini yang sulit bagi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya, Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Ikhwafillah, wa akhbara anna man qadha fi naskhi faqad qadha fi mulki wa qudratihi. Syekh dia mengatakan, barang siapa yang mengingkari ada ayat yang dihapus dan diganti oleh Allah, itu sama kalian mengingkari kerajaan dan kekuasaan Allah. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, dialah Allah yang mengganti ayat itu. Allah yang menurunkan hujan, yang memiliki perbedaan langit dan bumi, dialah Allah yang mengganti hukum itu. Sama saja hukumnya, ketika kalian tidak menerima hukum itu, berarti kalian menolak Allah yang Maha Kuasa. Makanya ayat itu, alam ta'lam, setelah itu Allah katakan, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min wali wa la nasir. Ahibati fillah. Maka kemudian ayat ini, ya, Allah katakan fa idza kana malikan lakum, kalau Allah itu raja, pemilik, ya, mutasarrifan fiikum tasarrufal malik albir arrahim fi aqdari aw awamirihi wa nawahihi. Allah berbuat sesuai dengan keinginan kehendaknya. Dia zat yang maha, ya, albir arrahim, yang maha pengasih. Di dalam menetapkan perintah larangan dan menetapkan sesuatu itu tidaklah akan membahayakan bagi umat. Makanya subhanallah, tidak ada sesuatu yang Allah halalkan kecuali bermanfaat bagi kesehatan kita dalam bab makanan, dan tidak ada sesuatu yang Allah haramkan kecuali itu akan memudaratkan diri kita bila kita makan. Begitu juga perintah ini, salat yang kita kerjakan, kembali manfaatnya kepada kita. Banyak orang hari ini mengkaji tentang keutamaan gerakan salat dari sisi kesehatan, ya. Banyak mengkaji, para ilmuwan mengkaji gerakan rukuk sujud yang dilakukan itu, ya. Ternyata dalam keseharian itu mesti kondisi kepala kita itu minimal 5 kali sehari itu, ya, mesti lebih tunduk. Karena apa? Karena sirkulasi udara. Silakan nanti dibaca dalam penelitian-penelitian ahli kesehatan. Jadi gerakan-gerakan salat itu secara umum bermanfaat untuk kesehatan badan. Begitu juga ibadah puasa. Puasa itu apa kata Rasulullah? Sumu tasihhu. Puasa itu di samping dia ibadah yang mulia, tapi dia memberikan manfaat kesehatan kepada kita. Cobalah, badan kita udah berat,
bismillah puasa. Kan akan lebih sehat badan kita kalau kita berpuasa. Haji, zakat. Zakat juga membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita. Seluruh ibadah yang Allah wajibkan, manfaatnya akan kembali kepada kita. Naam. Wa kadzalika la yata'arrad 'alaihi fi ma yashra'uhu li'ibadi min al-ahkam. Tidak ada pertentangan dari apa yang telah Allah tetapkan dari hukum-hukum. Wal 'abdu mudabbir musaf tahta awamiri rabbih diniyah wal qadariyah. Famal huwa al-i'tirad? Kita ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita ini dimudahkan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Wa aidan waliyul ibadi wa nasiruhum. Allah adalah pelindung kita. Allah penjaga kita, ya, penolong kita. Fayatawallahu fi tahsili manafi'ihim. Allah akan berikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan manfaat untuk diri kita. Wa yansuruhum fi daf'i ma madarihim. Allah akan bantu kita untuk menjauhkan segala hal yang bisa memudaratkan diri kita. Nah, ikhwatal kiram. Wa min wilayatihi lahu ay yusharri'a lahu min al-ahkam ma taqtadihi hikmatu wa rahmatu bihi. Di antara bentuk penjagaan Allah kepada kita, Allah buat aturan, ya kan? Allah buat aturan. Aturan banyak sekali dalam agama kita. Pernikahan Allah jadikan salah satu syariat yang mulia agar terjaga nasab, ya, agar terjaga keturunan, agar terjaga kehormatan. Allah jadikan syariat pernikahan. Dan semua itu adalah kebaikan yang kembali kepada kita. Lihat sajalah orang yang tidak memiliki aturan, ya, orang-orang yang gonta-ganti pasangan, yang berzina, ya, lalu kemudian mendatangi orang-orang yang sejenis dengannya. Banyak penyakit-penyakit yang muncul ketika larangan itu dilakukan. Adalah jadikan yang halal pasangan, tapi dia mencari yang haram, maka tersebar banyak penyakit-penyakit di dunia ini ketika tidak ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'ammala ma waqa'a fil Qur'ani was sunnah minan nasr. Kalau siapa yang memperhatikan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang dinasakh atau hadis-hadis yang dinasakh, arafa bidzalika hikmatallah wa rahmatahu, ya, dan dia akan mengetahui bagaimana kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa isaluhum ila masalihim min haitsu la yash'uruna bilutfi, dan akan sampai kepada mereka manfaat yang sangat banyak, yang sangat baik untuk mereka dari sisi yang mereka tidak ketahui. Artinya tidak terasa sama kita manfaatnya, tapi Allah berikan itu kepadanya manfaat dari apa yang telah ia lakukan. Baik, ikhwatul kiram. Ayat berikutnya sama. 108 sampai 110 ini masih dalam peringatan orang-orang yang beriman. Nah, ikhwatul kiram. Allah katakan, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Nah, ini Allah kembali melarang orang beriman. Yanhallahu al-mu'minina, ya, awil yahud bi ayyas'alu rasulahum kama su'ila Musa min qabl. Ya, banyak permintaan, pertanyaan kepada Nabi SAW, dan pertanyaan itu, ya, tidaklah terpuji. Ya, seperti apa? Kama su'ila Musa min qabl wal murad bidzalika as'ilatut ta'annut wal i'tirad. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu menolak, sifat-sifat yang sifatnya pertanyaan itu menentang, ya, maka Allah peringatkan orang beriman. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzala 'alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arina Allah jahra. Permintaan mereka kepada Allah, kepada Nabi Musa apa? Perlihatkan Tuhan secara ini namanya i'tirad. Bukankah itu bentuk pembangkangan? Nabi Musa telah menyampaikan dengan berbagai dalil, tapi mereka tunjukkan mana Tuhannya. Kami tak beriman kecuali Allah sudah terlihat. Ini namanya i'tirad, menentang, ya, tidak menerima. Nah, Allah peringatkan orang beriman, ya, jangan kalian bertanya kepada Rasul dengan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kalian menentang apa yang Nabi sebutkan. Tetapi katakanlah sami'na
wa ata'na. Apa yang disampaikan Nabi maka katakan. Nah, di sini Allah juga ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah dalam penjelasan Syekh Sa'di, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau kalian banyak bertanya nanti menyulitkan. Seperti mana yang terjadi pada kisah Nabi Musa. Ya, menyulitkan kalian. Jangan banyak bertanya, kalau sudah jelas sami'na wa ata'na. Nah, maka ikhwatal kiram, wa amma su'alul istirsyad wa ta'allum fa hadha mahmud. Kalau kalian bertanya untuk meminta bimbingan atau bertanya untuk belajar, ini terpuji. Kalau bertanyanya orang Bani Israel itu ngeyel, bahasa orang hari ini, menunjukkan penentangan, ketidaksukaan terhadap syariat yang diperintahkan. Kalau pertanyaan yang dianjurkan adalah pertanyaan untuk memperjelas sebuah hukum, itu boleh untuk belajar agar yang belum paham menjadi paham, yang belum terang menjadi terang. Itu boleh. Karena Nabi mengatakan dua kelompok orang yang tidak akan mendapatkan ilmu. Yang pertama apa? Orang yang jahil. Dan di sini maksudnya orang yang terhalang akan mendapatkan ilmu karena dua faktor ini. Yang pertama apa? Orang yang sombong. Orang yang sombong itu akan dapat ilmu dia. Dia merasa sudah hebat, tak bisa diajar, tak bisa diberikan masukan. Orang sombong, ya, dia sudah merasa hebat dan merasa pintar, tak perlu dia belajar. Orang seperti ini tak akan dapat ilmu, kata Nabi SAW. Mustakbir. Yang kedua apa? Orang yang menentang, orang yang pemalu. Mustahi, kata Rasulullah. Orang pemalu di dalam ilmu tak mendapatkan ilmu. Ya, kalau belajar ya bertanya. Kalau belum jelas tanya. Kalau belum terang, saya sering sampaikan di kelas. Ya, para mahasiswa-mahasiswi kalau belum paham tanyakan. Saya tidak ingin keluar dari kelas ini dibilang paham. Tapi pas ditanya, enggak tahu Ustaz. Kenapa tidak paham? Yes. Maka saya sampaikan, saya pengen Ananda semua masuk kelas ini paham ada ilmu yang dibawa pulang. Jangan menyimpan kebingungan, membawa sesuatu yang tidak paham, akhirnya menumpuk banyak hal yang tidak diketahui. Nah, oleh karenanya dua kelompok ini terhalang menuntut ilmu, terhalang mendapatkan ilmu. Pertama orang yang sombong, yang kedua malu untuk bertanya. Ya kan? Dalam hidup kita juga sama. Malu bertanya. Saya di jalan enggak begitu. Tanya saja, kenapa malu? Ya, tidak ada masalah, tanya. Saya tidak paham. Ini yang dibolehkan. Tapi bertanya tentang intinya pertanyaan itu tidak membuat dia tidak terima, tapi dia bertanya lagi. Kalau begini. Kisah Al-Baqarah yang di awal kita sampaikan, Nabi Musa sudah potonglah seekor terus ditanya apa warnanya, bagaimana badannya, besarnya. Ya, menyulitkan mereka sendiri. Akhirnya sulit mereka menemukan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Sudah, ya kan? Potong saja sesuai dengan perintahnya. Maka di sini kata Syekh Fahadha Mahmud qad amara Allah bihi. Bertanya tentang ilmu, bertanya tentang sesuatu di dalam pembelajaran dibolehkan. Kama qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, para ahli ilmu, bila mana kalian tidak mengetahuinya. Ini boleh. Allah suruh kita untuk bertanya. Wa yuqarriruhum alaihi kama yufi qawli yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu tentang hukum khamar, tentang hukum judi. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya tentang hukum haid, mereka bertanya tentang hari kiamat. Itu boleh dipertanyakan. Agar kita mendapatkan ilmu, bertanya tentang persiapan apa yang dibutuhkan
Makanya sahabat banyak bertanya ke Nabi SAW. Seperti mana Uqbah bin Amir berkata, ya Rasulullah, man najah? Ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Apa hal yang bisa menyelamatkan? Pertanyaan yang bagus. Takut akan hari kiamat, dia bertanya, man najah? Apa hal yang bisa menyelamatkan itu? Nabi mengatakan 3. Ya, apa kata Nabi SAW? Amsik lisanak, amsik lisanak. Kata Nabi, tahan lisanmu. Karena menahan lisan ini adalah jalan keselamatan. Ya. Amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, kata Rasulullah. Itu jalan keselamatan. Yang kedua kata Rasulullah, wal yasa'aka baituk, cukuplah bagimu rumahmu. Hadis ini bukan melarang kita silaturahim, bukan melarang kita untuk keluar bekerja, bukan. Tetapi rumah itu ruang yang aman bagi iman. Karena kalau di luar sana banyak pertemuan yang tidak ada tujuan, banyak ucapan yang tidak terkontrol, banyak syubhat dan syahwat. Maka rumahlah tempat yang aman. Kata berlama-lamalah di rumah, betahlah di rumah, jangan betah di luar rumah. Nabi suruh. Itu keselamatan. Kalau ingin selamat di akhir zaman seperti ini, yang paling selamat di mana? Di rumah, tidak di kafe, tidak di jalan-jalan, tidak di pasar, tapi di rumah. Maka rumah sebagai sarana ibadah. Yang ketiga apa kata Rasulullah? Ketika Uqbah ibn Amir bertanya, man najah? Apakah jalan keselamatan itu? Kata Rasulullah SAW, wabqi ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu. Ya, tangisi dosamu. Sesali perbuatan yang telah melanggar aturan Allah, bertekad untuk tidak melakukannya lagi, berazam untuk tidak kembali. Itu yang menyelamatkan. Ini boleh bertanya, boleh bertanya. Banyak sahabat yang bertanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ausini, nasihatkan aku. Banyak sekali. Dan itu boleh ditanyakan. Karena kalau kita tidak bertanya, tidak tahu tentang satu hukum, tidak tahu tentang hakikat sesuatu, maka perlu kita bertanya. Tidak pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pertanyaan mereka menunjukkan ketidaksukaan terhadap hukum itu. Ada bentuk karakter pembangkangan, menolak, tidak mau bertanya yang lain, berkelit-kelit. Sudah, kalau kita tahu sudah hukumnya, sudah sami'na wa ata'na. Di sini qadarikallahumullah wala makanatil masail manhi anha madhmuma qad tasilu bi sahibi ila al-kufur. Maka Allah katakan, wa may yatabaddal kufra bil iman faqad dhalla sawa as-sabil. Yang mengganti keimanan dengan kekufuran, maka sungguh dia telah tersesat. Barakallahu fikum. Kita dengarkan azan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.
حي على حي على حي على Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadda katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ini juga menunjukkan tentang apa? Kebencian mereka, keinginan mereka terhadap orang beriman. Tsumma akhbara an hasadi katsirin min ahli kitab. Hasad mereka ini mendorong mereka untuk berharap kalau kita ini kembali kepada kekufuran. Mereka itu menginginkan, ya, setelah mereka beriman, orang mukmin di zaman itu, mereka pengen kalau meninggalkan keimanan itu kembali kepada kekufuran. Itu keinginan orang-orang Yahudi. Apa yang mendorong mereka itu? Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad yang membara di hati mereka. Mereka tidak ingin orang beriman itu hidup di dalam naungan dan bimbingan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka pengen orang beriman itu kembali kufur. Naam. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan setelah itu bagaimana sikap kita terhadap keinginan mereka itu. Allah katakan, ya, fa'fu wasfahu. Nah, maafkan dan berlapang dada. Artinya apa? Fa'amarahum bi muqabalati man asa ilaihim ghayatal isabil afu anhum wasfah hatta ya'ti Allah bi amri. Maka sikap yang mesti ada dalam diri kita sebagaimana Allah katakan adalah al-'af, berikan maaf. Wasfah, ya, di sini ya kita lebih lapang dada kita tidak sempit dada kita oleh perkataan-perkataan mereka, oleh sikap-sikap mereka, ya. Maka kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berikan kepada orang beriman satu perintah. Apa kata Allah? Ya, setelahnya wa aqimus shalah. Kalian fokus saja mendirikan salat.
Nggak boleh kalian terganggu oleh ucapan mereka, oleh sikap mereka, tetapi maafkan dan lapang dadalah kalian. Masya Allah, ini adalah pelajaran mahal untuk kita orang beriman, ya, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memberikan maaf dan memberikan, ya, melapangkan dada kita kepada mereka. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan Allah menghibur, mengatakan na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Wahai Muhammad, kami tahu, kata Allah, dada kamu sempit oleh ucapan orang-orang kafir Quraisy. Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan tukang sihir dan lain sebagainya. Maka Allah suruh Nabi kita fasabbih, maka banyaklah kamu bertasbih, ya, banyaklah kamu bertasbih. Kemudian Allah perintahkan yang keduanya, maka jadilah kamu orang-orang yang sujud kepada Allah, adukan seluruh keluh kesahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Setelah itu Allah katakan wa aqimus shalah, dirikan salat oleh kalian. Jangan sibukkan dengan ucapan mereka, jangan sibukkan diri kalian dengan perilaku mereka, tapi apa? Pertama, maafkan, lapang dada. Setelah itu apa? Wa aqimus shalah, dirikan salat. Sudah, kalian fokus saja dengan ibadah yang agung ini, ibadah salat yang mulia ini, fokus saja. Ya, dirikan salat, ya. Maka kemudian yang kedua Allah katakan apa? Wa atun zakah, bayarkan zakat kalian. Bila mana sudah harus ditunaikan, tunaikan zakatnya. Allah suruh untuk fokus pada dalam ibadah saja. Nah, setelah itu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kalian lakukan untuk diri kalian, ya, maka kalian dapatkan nanti di sisi Allah. Kebaikan apa saja, dari salat, dari zakat, dari puasa, dari haji, dari birrul walidain, dari menuntut ilmu syar'i, dari infak dan sedekah. Apa saja kebaikan yang kalian lakukan hari ini, yang kalian tabungkan untuk diri kalian di dunia ini, kalian dapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'ab ibn Ujrah, sahabat Nabi yang mulia, ya Ka'ab, an-nasu ghadiyan. Wahai Ka'ab, kata Rasulullah, manusia itu ada dua tipe. Ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah menjual dirinya atau membeli dirinya dengan amal saleh. Ya. Tipe yang pertama, tipe yang bertransaksi dengan kebaikan. Orang yang fokus dengan kebaikan. Orang yang fokus dengan amal saleh. Dia beli kebaikan-kebaikan itu. Maksudnya dia kerjakan kebaikan-kebaikan itu. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah dikerjakan. Yang kecil maupun yang besar. Apa saja kebaikan. Baik itu dari amaliyah yang sifatnya oleh lisan, atau ibadah hati, ibadah lisan, atau ibadah badan dikerjakan oleh mereka. Ini tipe yang pertama. An-nasu ghadiyani. Manusia dalam menjalani kehidupan itu ada dua tipe, kata Rasulullah. Tipe yang pertama, tipe yang fokus dengan amal saleh. Tipe yang kedua ialah tipe yang menjual dirinya dengan keburukan. Ya, dia melakukan kemaksiatan, melakukan hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia membelenggu dirinya nanti dengan azab yang Allah sediakan di hari kiamat. Makanya ikhwatul kiram rahimakumullah, ayat ini Allah katakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, maka insyaallah Allah akan simpan di sisinya, akan Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Dan tentunya kebaikan yang kita kerjakan tidak boleh lepas dari dua hal itu. Setiap kebaikan mesti dirawat dengan keikhlasan. Yang kedua, harus dirawat dengan ittiba. Apapun amal saleh yang kita kerjakan yang tidak dijadikan lillahi, ya, karena Allah, yang juga tidak mengikut apa yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima oleh Allah, sia-sia amalan itu. Maka bersungguh-sungguhlah di antara kaidah al-manhaj, ya, Ahlus Sunnah, ya, apa? Al-ijtihad
bersungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam mengamalkan agama ini. Ya, bersungguh-sungguh di dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittiba'lah kalian, ya, ikuti perintahnya sesuai dengan yang telah dikatakan. Lakukan seperti yang telah dituntun oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa la tabtadi'u, jangan kalian berbuat perkara bid'ah. Jangan buat perkara-perkara baru dalam agama ini. Faqad kufitum, kata Ibnu Mas'ud, sungguh kalian telah dicukupkan dengan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kalimat Ibnu Mas'ud ini. Ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah kalian, jangan ibtida', jangan berbuat bid'ah dalam agama ini. Faqad kufitum, sungguh telah dicukupkan bagi kalian agama ini. Maka itu Al-Imam Al-Auza'i juga menyebutkan alaikum bi asaris salaf, hendaklah kalian berpegang teguh dengan as-salaf, berpegang teguh dengan asar mereka, dengan jejak mereka, dengan amalan-amalan mereka. Wa in rafadakan nas, meski kalian ditolak oleh orang, pegang baik-baik apa yang dilakukan oleh Rasulullah, amalkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para tabi'in, oleh para tabi'in. Alaika bi atharis salaf. Wa in rafadakan nas, meskipun orang membencimu, meskipun orang menolakmu, meskipun orang tidak suka dengan kamu, tapi itu adalah as-salaf yang mengerjakan, kita kerjakan. Oleh karena itu kita mesti belajar sehingga kita tidak salah di dalam agama ini. Kita tidak salah di dalam berbuat. Nah, oleh karenanya ikhwatal kiram, kebaikan yang kita lakukan di dunia ini tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib menyebutkan dalam kalimatnya, ya, bahwa dunia ada pengikutnya, akhirat ada pengikut. Apa pesan Ali? Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak pecinta akhirat dan jangan kalian menjadi orang-orang yang pecinta dunia ini. Ya, makanya sampai Nabi SAW berlindung, ya, dalam doanya, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini puncak daripada keinginan kami, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebagai puncak daripada ilmu kami. Apa-apa dunia, setiap sesuatu dunia, ukurnya dunia terus. Berbuatlah untuk akhiratnya, berfikir untuk hari yang kekal abadi. Jangan kita hanya mencukupkan dengan urusan dunia. Fakunu bi abna'il akhir. Jadilah kita dalam skala urusan kita, seluruh level, dimanapun posisi kita hari ini, maka kaitkan seluruh aktivitas kita kepada akhirat kita. Karena itu yang akan memberikan, ya, kebahagiaan, jaminan keberuntungan bagi kita. Kalau dunia ini akan kita tinggalkan semuanya, ya. Dunia akan kita tinggalkan dengan segala pernak-perniknya, dengan segala keindahan-keindahannya. Makanya subhanallah, kata Ali bin Abi Thalib, dunia lari meninggalkan kalian, akhirat datang menjemput kalian. Ya. Dunia pergi meninggalkan kita, ya, dan kemudian akhirat datang menyambut kita. Maka sambutlah akhirat dengan segala, ya, keindahannya, tentu dengan kebaikan-kebaikan amal saleh yang mesti kita kerjakan. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Bima ta'maluna basir, apa yang kalian kerjakan Allah tahu, apa yang kalian buat Allah melihat, ya, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah katakan, kata Syekh itu ma'amaru bil istighali fil waqtil hadir. Pastikan bahwa waktu kita ini disibukkan bi iqamatis shalah wa ita'iz zakat, dirikan salat, bayarkan zakat, wa fi'il kull qurbat, seluruh kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah dikerjakan, ya. Wa adaduhum annahum mahma fa'alu min khairin fa innahu la yudayyi
la yadi'u indallah. Kebaikan apapun tidak akan hilang di sisi Allah. Bal yajidunahu indahu wafiran. Ya, insyaallah dengan pahala yang Allah tunaikan dengan sempurna. Muwaffiran qad hafizahu innallaha bima ta'maluna basir. Wallahu ta'ala. Demikian pembahasan kita. Silakan. Unzurna. Bukan kata-kata nudhara, bukan melihat. Artinya sama dengan ra'ina. Ya kalimat Arab itu banyak, Pak. Namun unzur melihat, tapi di sini unzurna. Di sini maknanya sama dengan kalimat ra'ina, jaga kami. Kalimat bahasa Arab itu luas, beberapa kalimat yang juga mutaradif ya dengan sinonim sama dengan makna ra'ina. Kata Allah jangan jangan pakai kata ra'ina, tetapi gunakan unzurna. Artinya sama. Iya, nunsiha ayat Al-Qur'an. Kan kata Allah ma nansakh min ayatin, tidaklah kami hapus satu ayat. Ada yang dinasakh, ada yang dimansuh. Au nunsiha, atau dilupakan di hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, di hati orang beriman, maka tidaklah Allah datangkan kecuali yang lebih baik atau yang sepadan dengannya. Ya. Banyak Allah kan? Am turiduna, mereka kembali kepada orang-orang beriman. Turidunahu, apakah kalian menginginkan pertanyaan itu seperti apa yang ditanyakan oleh orang-orang ya Nasrani ya kepada Nabi Isa alaihi assalam. Ya sampai datang keputusan Allah. Artinya bahwa maafkan mereka, lapang dadalah kepada mereka, dirikan sholat, bayar zakat, ya kan? Maka apa yang kalian lakukan akan kalian dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai nanti ya Allah Subhanahu wa taala hatta ya'ti amrullah, sampai Allah Subhanahu wa taala yang memutuskannya. Apa? Pinjaman kepada Allah adalah amal saleh. Artinya begini, subhanallah, ini ayat luar biasa. Allah menggunakan kata pinjaman. Setiap kebaikan yang kita lakukan atau setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu seperti kita meminjamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau barang dipinjam, dibalikkan apa tidak? Dibalikkan. Kita minjam barang wajib dibalikkan. Allah menggunakan kata pinjam untuk setiap kebaikan dilakukan oleh orang beriman, seakan-akan Allah di sini ingin mengatakan bahwa akan dikembalikan kebaikan. Masa Allah minjam dengan kita? Enggak mungkin. Tetapi Allah menggunakan itu agar mendekatkan pemahaman kita bahwa kalau barang dipinjam pasti kalau Anda keluarkan harta Anda keluarkan berinfak di jalan Allah, dikeluarkan untuk Islam, untuk agama Allah ini, Allah kembalikan. Itu maknanya. Allah kembalikan lagi nanti harta itu. Bahkan berlipat ganda Allah kembalikan. Kalau kita nggak boleh minjam uang 100.000 balikkan 100.000. Ya, tapi Allah tidak menggunakan kata pinjaman itu agar kita ini mau. Terkadang kita merasa kalau kita keluarkan harta habis. Tapi Allah menggunakan kata pinjaman, artinya Allah akan balikkan kepada orang yang mengeluarkannya, bahkan berlipat ganda. Allah ta'ala bisawab. Ya. Demikian pembahasan kita malam ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar